Pemirsa, kereta api tujuan Jember menabrak truk syarat buatan pakan ternak saat melintas di Kabupaten Probolinggo. Kerasnya tabrakan mengakibatkan truk ringsek dan perjalanan kereta api mengalami gangguan. Jangan bro, menjalit bro. Kecelakaan antara kereta api Pandalungan dengan truk terjadi di jalur pelintasan langsung kilometer 69600 atau tepatnya di Dusun Jarit, Desa Tongas, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, 3 orang yaitu sopir truk, masinis, serta kru mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Kerasnya tabrakan menyebabkan truk ringsek, sementara lokomotif kereta api Pandalangunan mengalami gangguan sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. 4 jadwal pemberangkatan kereta api pun mengalami gangguan. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut pakan ternak melintas di saat yang sama melintas kereta api Pandalungan relasi Gambir Jember. Pakan apa nih Pak? Sepakan ternak ayam sentrat. Ada korban mungkin Pak? Enggak ada Pak, selamat. Selamat semua ya. Mungkin luka atau gimana? Ya luka-luka ringan itu Pak. Atas kejadian tersebut, lokomotif KA Pandalungan mengalami kerusakan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pasca kecelakaan, PT KAI Daob 9 Jember segera mengevakuasi lokomotif dan bangkai truk dan menormalkan arus kereta api. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pangkalan TNI AL Lantamal 4 Batam mengevakuasi 12 orang ABK kapal Roro KMP Tandeman yang terbakar di sekitar Pelabuhan Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu siang. Kejadian bermula saat Satrol Lantamal 4 Batam yang sedang berada di dermaga Satrol melihat kepulan asap dari arah belakang Pulau Kasam. Kapal patroli TNI AL bersama dengan tim Fleet One Quick Respon Lantamal 4 Batam bergerak untuk mengevakuasi korban. 12 orang ABK KMP Tandeman berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dari kapal Roro KMP Tandeman. Berdasarkan informasi ABK, kebakaran kapal diduga dari adanya korsleting listrik yang terjadi di bagian atas kapal sehingga membakar bagian atas kapal KMP Tandeman. Di tempat terpisah, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan agar seluruh satuan TNI AL merespon cepat kondisi-kondisi darurat yang terjadi di masyarakat. Sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat dirampok kawanan penjahat. Pelaku terekam kamera pengawas berjumlah 4 orang beraksi hanya dalam hitungan menit menggondol perhiasan senilai 350 juta rupiah. Kamera pengawas merekam momen saat komplotan rampok menyambangi sebuah rumah di Jalan Patuharaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku terekam CCTV sejak datang dan memantau situasi sekitar. 2 pelaku merusak gembok pagar dan masuk ke dalam untuk menggasak barang incaran. Usai mengacak-acak isi rumah dan menemukan perhiasan yang diselipkan di pakaian, 2 pelaku keluar dijemput 2 rekannya menggunakan 2 motor. Menurut pemilik rumah, Martini, perampokan terjadi di sela waktu saat dirinya pergi ke pasar selama 15 menit. Kira-kira pelaku berapa menit tuh di dalam rumah? 6 menit ya. Mungkin pelaku masuk, nyuri, terus keluar lagi selama 6 menit aja gitu? Iya, jadi keluar lagi udah jam 8.45 kalau nggak salah. Akibat perampokan ini, korban kehilangan emas dan perhiasan lebih dari 200 gram dengan nilai 350 juta rupiah. Korban telah melaporkan pembobolan rumahnya dengan barang bukti rekaman CCTV ke Mapolsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terekam kamera pengawas. Dalam aksinya, seorang kakek yang berpura-pura ke kamar mandi berhasil menggasak 2 kotak amal. Seorang kakek terekam kamera pengawas saat beraksi membobol kotak amal di Masjid Jamik Tamadun, Desa Dian Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku tampak masuk dari pintu samping masjid sambil memantau situasi dengan berpura-pura pergi ke kamar mandi. Saat melihat situasi sepi, pelaku langsung membobol 2 kotak amal yang berada di sisi kanan kiri masjid tersebut.
Selanjutnya pelaku langsung mengambil dan membawa kabur seluruh uang yang ada di dalam kotak amal. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah uang dalam 2 kotak amal yang dibobol tersebut. Saya sebutkan dengan pencuri kotak amal. Untuk saat ini kasus ini sudah kami teruskan juga kepada pihak berwajib, yang mana kepada Polsek dan juga ke Polres. Dan nantinya kita harapan kita bersama, semoga pelaku daripada pembobolan kotak amal ini segera tertangkap oleh pihak yang berwajib. Demikian. Berapa kotak yang dibobol ini? Untuk kotak amal ada 2. Ada 2 kotak amal yang dibobol. Kini kasus pencurian kotak amal masjid tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsan melaporkan. Pemirsa, penjual ayam goreng di Depok, Jawa Barat ditipu 2 orang dengan menukarkan uang receh. Para pelaku diduga mengelabui korban dengan hipnotis. Dalam rekaman CCTV, para pelaku akan menukarkan uang Rp850.000 dalam bentuk receh pada penjual ayam goreng di Jalan Utan Jaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pelaku berjumlah 2 orang, 1 tetap berada di motor dan 1 menukarkan uang. Korban menyetujui dan mengambil uang sesuai permintaan para pelaku. Korban mengaku saat mengambil uang seperti terhipnotis. Ternyata uang yang diterima jauh dari perjanjian. Jumlahnya 850, pas dihitung cuma ada 180. Oh, jadi hitungnya belakangan? Iya, hitungnya belakangan. Nah, itu yang 850 langsung dikasih aja ke dia? Langsung dikasih aja itu. Kan nggak tanya-tanya lagi? Iya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi korban dan bagi kita semua untuk harus selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan, khususnya yang menyasar para pedagang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nasib malang menimpa seorang nenek pedagang pisang di Bangkalan, Jawa Timur. Ia tak menyangka uang hasil penjualan dagangannya ternyata palsu. Ia pun hanya bisa pasrah meratapi nasibnya. Seorang lansia penjual pisang di Pasar Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur hanya termenung dan meneteskan air mata saat mengetahui uang yang diterima dari hasil penjualan ternyata palsu. Nenek tersebut baru mengetahui dirinya tertipu setelah uang pecahan 50.000 yang diterima diperiksa pedagang lain. Sang nenek pun sudah tak ingat saat ditanya ciri-ciri fisik pembeli. Beruntung sejumlah warga dan petugas pasar bersimpati dan urunan untuk mengganti uang palsu tersebut. Dan juga kepada masyarakat yang menjadi korban, kami mengimbau untuk segera melaporkan ke petugas kepolisian terdekat atau ke Polres Bangkalan agar petugas bisa melakukan penyelidikan berkaitan dengan hal tersebut, sehingga peredaran uang palsu bisa dicegah dan ditangani dengan baik. Diduga pelaku sengaja menyasar lansia yang mulai mengalami keterbatasan penglihatan untuk melancarkan aksinya. Masyarakat pun diimbau segera lapor polisi jika alami kejadian serupa serta waspada dengan maraknya peredaran uang palsu ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Miris, seorang ibu bersama bayinya terpaksa ditahan pihak rumah sakit sebagai jaminan karena tak mampu melunasi biaya persalinan. Ibu dan anak ini bahkan tertahan 10 hari sebelum akhirnya diperbolehkan pulang setelah biaya persalinan dilunasi. Tangis haru di Suar Effendi dan istrinya Nur Habibah tak terbendung lantaran mereka tidak bisa membawa bayi yang baru dilahirkan sang istri pulang ke rumah akibat menunggak biaya persalinan. Sejak 10 hari pasca melahirkan, ibu beserta bayinya tersebut tak bisa keluar dari Rumah Sakit Permata Madinah, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, lantaran belum melunasi seluruh biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah. Berbagai upaya telah dilakukan termaksud permohonan keringanan biaya, namun diketahui kartu BPJS sang ibu juga sudah tak berlaku lantaran menunggak iuran selama 2 tahun.
Tertunggak, Pak. Tertunggak ya, artinya nggak punya biaya lah kita nih? Kami nggak punya biaya. Oke, berapa lah tertunggak di rumah sakit ini sehingga ditahan gini? Kisar belasan juta, Pak. Belasan. Melalui curhatan sang suami, peristiwa ini pun sempat viral dan membuat sejumlah orang terketuk untuk membantu. Dapat infonya seperti apa? Dapat info dari masyarakat, ada yang perlu sangat bantuan, terus ya kami langsung turun tangan ya Bang? Turun tangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama rakyat. Kini pasangan suami istri Diswar dan Nur Habibah dapat tersenyum kembali setelah seluruh biaya persalinan ditanggung sang dermawan dan mereka bisa secepatnya pulang ke rumah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggerebek rumah mewah yang dijadikan sebagai tempat produksi narkoba. 10 orang berhasil ditangkap dalam penggerebekan. Badan Narkotika Nasional menggerebek rumah mewah yang dijadikan sarang narkoba di Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Petugas mengamankan 16 karung yang berisi narkoba golongan 1 sebanyak 950.000 pil ekstasi seberat hampir 1 ton yang hendak dikirim melalui jasa ekspedisi. Selain itu, 10 orang tersangka yang berada di lokasi saat penggerebekan ditangkap petugas. Dari 10 orang pelaku, 3 diantaranya merupakan satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan anaknya. Tim Badan Narkotika Nasional mengamankan 10 orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC yang dipanjang paracetamol, kafein, carisoprodol. Merupakan pemilik rumah mewah tersebut merupakan seorang narapidana kasus narkotika yang tengah mendekam di penjara sejak tahun 2023 lalu. Polisi terus mengembangkan kasus ini, sementara para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali Sudirman, terpidana kasus kematian Vina dan Eki, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Sudirman menghadirkan saksi alibi dan saksi ahli pidana. Menumpangi minibus lapas, terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pagi tadi. Sudirman diagendakan mengikuti sidang lanjutan peninjauan kembali yang beragendakan pembacaan tanggapan dari jaksa selaku termohon terkait novum yang sebelumnya dibacakan dan diserahkan ke pemohon ke majelis hakim pada sidang perdana Rabu pekan lalu. Sejumlah anggota keluarga Sudirman terlihat hadir di pengadilan. Bahkan, agar tidak merasakan sakit saat menjalani sidang, keluarga membawa korset atau pakaian dalam penggangga tubuh agar Sudirman bisa duduk lama. Keluarga mengatakan Sudirman tidak bisa duduk lama lantaran bekas luka tembakan peluru karet yang dialami saat penyiksaan oleh oknum polisi 2016 silam. Sementara kuasa hukum Sudirman menyebut dalam sidang kali ini pihaknya telah menyiapkan bukti surat, menghadirkan 2 saksi alibi serta seorang saksi ahli pidana. Kalau 2 jam atau lebih itu sakit, jadi saya beliin dari netizen juga sih tadi, minta dibantuan sih itu. Nah itu dipakai sekarang dan untuk nanti. Kalau tidak memakai korset itu kenapa katanya Mbak? Sakit, rasa sakit. Oh, sakit. Iya, jadi nggak terlalu lama duduknya. Karena apa sakitnya? Ini bisa membantu ya, meringankan gitu ya. Sakitnya kenapa? Sakitnya ya bekas waktu itu. Kenapa itu? Luka apa? Bekas tembakan itu. Oh, tembakan yang peluru karet itu ya? Iya, peluru karet itu ya. Jadi dia masih sakit. Di 7 Agustus 2016 yang lalu dia tidak di warung Bunining, tapi punya alibi dia ada di rumah. Saksi alibi yang melihat dia di rumah inilah yang kita hadirkan, itu aja sih. Ada berapa saksi alibi Bang yang akan dihadirkan? Ada 2 ya, ada 2 apa 3, kemudian ada saksi ahli yang kita akan mau hadirkan, itu aja. Itu saksi ahli dari mana saja? Ada pidana ahli. Pihak keluarga dan kuasa hukum Sudirman juga meyakini dalam kasus kematian Vina dan Eki murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menjalani rangkaian sidang peninjauan kembali. Sejumlah saksi telah dihadirkan kuasa hukum guna membuktikan mereka tidak terlibat sama sekali dengan peristiwa itu. Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh 7 terpidana kasus Vina. Sejak awal, para terpidana konsisten dengan argumentasinya bahwa mereka tidak pernah membunuh Vina dan Eki. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon 2016 yang lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon. Ini kan sudah terbukti, kan sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Saya bilang jalannya pemeriksaan Bapak liut. Selain Susno Duaji, sidang peninjauan kembali terpidana kasus pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi memberi keterangan seputar aktivitasnya menelusuri penyebab utama kematian Vina yang mencuat sejak viralnya kasus ini. Sementara tim kuasa hukum terpidana kasus Vina juga menghadirkan psikolog forensik Reza Indragiri untuk memberikan keterangannya di sidang PK terpidana kasus Vina. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pameran berskala internasional yang akan menampilkan teknologi pengolahan dan pengemasan makanan, kosmetik, dan industri terkait lainnya akan hadir di Jakarta. Pameran ini diikuti 1.500 peserta dari 30 negara. Krista Exhibition kembali menggelar pameran internasional Allpack and Allprint Indonesia 2024. Pameran ini akan menampilkan teknologi pengolahan dan pengemasan untuk makanan, minuman, kosmetik, dan industri terkait lainnya. Berlangsung pada 9 hingga 12 Oktober 2024 di G-Expo Kemayoran, pameran ini diprediksi akan menjadi ajang penentu bagi pelaku industri yang ingin bersaing di pasar dalam negeri hingga internasional. Kali ini mengalami peningkatan dibanding 2023, yaitu diikuti oleh 1.500 peserta dari 30 negara dan menempati seluruh area G-Expo Kemayoran, plus kita membangun hall tenda sebesar 7.500 meter persegi. Pameran ini sebenarnya akan membuka cakrawala bagi produsen itu untuk menggunakan, memilih produk-produk yang memang saat ini bisa renewable, artinya bisa diolah kembali, dan ini kan sasaran kita saat ini dan ramah lingkungan. Acara ini mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Indonesia Packaging Federation. Dari Jakarta, Anggita Maura dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Ya, dorong teknologi ramah lingkungan, bakat mekanik anak muda Aceh konversi 7 kendaraan listrik. Pengembangan kendaraan listrik mampu mendorong teknologi yang ramah lingkungan. Belasan anak muda di Aceh mengembangkan bakat dalam teknologi kendaraan listrik lewat pelatihan sertifikasi konversi kendaraan listrik di workshop teknologi Gedung Amanah Ladong Aceh Besar. Berkolaborasi dengan perusahaan yang berpengalaman dalam konversi listrik, mereka berhasil mengkonversi 7 sepeda motor listrik.
Dengan pelatihan ini diharapkan tidak hanya mencetak mekanik bersertifikasi, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan di Bumi Serambi Mekah. Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, salah satu bank swasta terkemuka menawarkan berbagai penawaran menarik hingga promo eksklusif. Di ajang ini juga dibahas dinamika dan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tahun 2025. Mengusung tema Charting Indonesia Economic Path Transition and Growth, World Expo menghadirkan para ahli terkemuka yang membahas dinamika dan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tahun 2025. Rangkaian ulang tahun CIMB Niaga juga dilengkapi dengan Extra Expo yang menghadirkan beragam penawaran spesial dari produk-produk unggulan CIMB Niaga untuk para nasabah setia. Bahkan tahun ini, Extra Expo menawarkan poin extra deals diskon 50% dengan kuota melimpah hingga 69.000 kuota di 3 kota yang bisa digunakan untuk belanja berbagai produk di merchant seperti gadget, travel, dan lifestyle. Nantinya kegiatan ini akan dilakukan di Surabaya dan Medan. Tak hanya keuntungan bagi nasabah, ajang ini juga memberikan program menarik untuk nasabah baru yang baru membuka tabungan, kartu kredit, dan produk-produk lainnya. Salah satu yang paling menarik adalah pembukaan tabungan mulai dari Rp100.000 bisa berkesempatan untuk memenangkan undian emas dengan total 690 gram. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Firmansyah, Indra Purnama, iNews melaporkan. PT MNC Finance menyerahkan hadiah 1 unit sepeda motor kepada nasabah setianya yang beruntung di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat melalui program Gebyar Promo Loyalty Customer 2024. Hadiah ini merupakan apresiasi kepada nasabah yang telah mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Engkos Kosasih, warga Desa Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berbahagia setelah mendapat 1 unit sepeda motor dari PT MNC Finance. Hadiah ini diberikan kepada nasabah yang telah setia mempercayakan pembiayaan kepada PT MNC Finance. Program Gebyar Promo Loyalty Customer 2024 rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Semoga hadiah dari MNC Finance dapat menunjang usaha Bapak Engkos yang sudah mendapatkan reward gebyar promo dari MNC Finance 1 buah unit motor. Kemudahan proses pengajuan sampai pencairan serta dengan bunga yang ringan membuat Engkos tetap setia menjadi nasabah MNC Finance hingga 4 tahun terakhir. Saya dapat hadiah motor, saya senang banget dan semoga bisa bermanfaat. MNC prosesnya cepat, singkat. MNC banyak promo, banyak hadiahnya juga. Melalui program Gebyar Promo ini diharapkan hubungan antara MNC Finance dengan nasabahnya makin terasa dekat. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Unjuk rasa puluhan supir angkot dari berbagai jurusan menuntut penertiban angkot tidak berizin di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran supir angkot memaksa masuk ke dalam gedung DPRD untuk menemui anggota dewan, dihadang petugas Satpol PP hingga aksi saling dorong pun pecah. Dengan menggunakan mobil komando, sejumlah sopir angkot yang berunjuk rasa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Aksi saling dorong ini pun nyaris ricuh lantaran sopir angkot yang sempat dihadang petugas Satpol PP yang berjaga di halaman gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Unjuk rasa ini dipicu maraknya angkot yang tidak berizin beroperasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan para sopir angkot yang resmi dan memiliki izin.
Mereka mengaku pendapatannya berkurang hingga 50%. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Tanggerang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggerang segera menertibkan mobil angkot yang tidak berizin. Pengemudi di sini itu tidak menginginkan kalau trayek yang bodong, yang tidak berizin itu masih tetap beroperasi. Jadi menginginkan bahwa pemerintahan Kabupaten Tangerang, ya aspirasi ini disampaikan kepada PJ Bupati maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang melalui organa Kabupaten Tangerang agar supaya menindak ya para mobil-mobil yang tidak diperpanjang trayeknya atau perizinannya. Jika tuntutannya tidak diindahkan pemerintah Kabupaten Tanggerang, massa akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi dan mengancam mogok beroperasi jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah Kabupaten Tanggerang. Dari Tanggerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Kalideres mengusir petugas pemadam kebakaran yang hendak melokalisir kobaran api. Petugas kepolisian yang mencoba membuka jalan masuk mobil pemadam kebakaran justru terlibat keributan dengan warga. Satu unit mobil pemadam kebakaran yang hendak menuju lokasi titik api dihadang sejumlah warga Kampung Bocini, Kalideres, Jakarta Barat. Salah seorang petugas kepolisian yang hendak membuka jalan agar mobil pemadam dapat lewat malah terlibat keributan dengan warga yang menolak. Keributan dipicu emosi warga lantaran kecewa lambatnya mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dan tidak membawa air. Bahkan warga juga hendak memotong selang mobil pemadam kebakaran. Satu Blanwir datang, cuman nggak ada isinya. Kalau kata-kata Blanwir ada isinya, kan bisa ada jalan tuh di belakang sini, ada 2 jalur. Kalau dia ada isinya masuk bisa dibendung lah istilahnya. Ya mungkin nggak kemari, karena Blanwir yang ada isinya, datang doang, ada isinya buat apa? Oh berarti sempat ini tadi Pak ada pemadam yang sini Pak ya? Ada banyak, cuman sayangnya nggak bawa airnya, kosong semua. Dan tadi ada kabar ada penghadangan dari warga sama pemotongan selang oleh warga, itu gimana ceritanya Dan? Kita sampai warga emosi ingin segera rumahnya yang dipadamkan, sedangkan kita mengcover perjalanan. Jadi sistem kita perjalanan dulu agar tidak meluas, tapi warga ada yang minta rumahnya lebih awal sehingga emosi untuk segera rumahnya sendiri. Sementara kita memang proses kita penjagaan perjalanan. Sebelumnya kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar yang menerjunkan puluhan personil dan belasan unit mobil terhambat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Rumah dinas pegawai Telkom yang sudah 1 tahun tidak dihuni di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda rumah dinas pegawai Telkom di lingkungan kantor Telkom, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Api dengan cepat membakar rumah beratap kayu dan seng hingga menghanguskan barang-barang di dalamnya. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dibantu para relawan. Diketahui kobaran api pertama kali muncul dari bagian atas tengah rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kalau ini kan kaitannya memang dengan korsleting listrik ya. Karena pada saat dinyalakan, diisi tokennya, baru terjadi munculnya api. Nah sebelum diisi token listriknya tidak ada muncul api di situ. Ini kosong Pak ya bangunannya Pak? Bangunan kosong, baru mau akan diisi rencananya. Rumah dinas pegawai Telkom. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Sementara itu, petugas Polresta Palangkaraya dan Polsek Pahandut kini tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ratusan siswi SMA dan SMP antusias mengikuti peringatan Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia 2024. Gelaran ini untuk memberikan edukasi bagaimana mengurangi resiko kematian akibat kanker payudara. Ratusan siswi sekolah menengah pertama dan menengah atas antusias mengikuti kampanye periksa payudara sendiri atau Sadari. Kegiatan ini kolaborasi antara Yayasan Kanker Payudara Indonesia YKPI dengan Charm. Acara ini ditujukan pada kaum hawa usia muda karena kaum wanita menjadi penderita terbanyak kanker payudara. Selain digelar di berbagai sekolah dan universitas, acara ini juga menyasar institusi strategis antara lain Sekolah Poluan. Kolaborasi dengan YKPI sangat cocok untuk bisa menyampaikan terhadap bagaimana menimbulkan sadari sendiri melalui produk kami, CAM, yang pastinya tadi disampaikan dokter juga mengenai presentasi yang cukup besar untuk penyakit kanker adalah wanita. Jadi kita mengejar targetnya adalah wanita, dan pastinya melalui visi dari Bu Linda untuk YKPI untuk menyampaikan sadari ini sampai seluruh Indonesia. Di Unicam ini sangat menarik karena mereka melihat ke depan, penting mendatangi anak-anak muda yang mereka nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang menjaga Indonesia ini. Tentu perlu sehat, dan memang perempuan paling banyak terdiagnosa kanker payudara ya. Kampanye yang memiliki slogan Ayu Sadari setelah menstruasi ini setidaknya sudah menjangkau puluhan ribu kaum wanita secara langsung. Rencananya kampanye ini juga akan terus dilanjutkan, tidak hanya menjangkau kota-kota besar, tapi juga hingga pelosok tanah air. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong upaya penurunan harga tiket pesawat domestik bersama para stakeholders terkait. Langkah ini merupakan bentuk upaya Kemenparekraf dalam mendorong peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara di tanah air. Melonjaknya harga tiket pesawat domestik dikeluhkan masyarakat luas di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menstabilkan harga tiket pesawat dalam mendorong peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara di tanah air. Pemerintah melalui Kemenparekraf dan stakeholders terkait dalam satuan tugas akan mendorong penurunan harga tiket pesawat. Jadi poinnya paling tidak sudah tahu beberapa komponen yang membuat harga itu terasa mahal. Itu satu. Lalu yang kedua, Satgas meminta untuk ada kajian. Seandainya misalnya ya, PPN-nya dihilangkan, terus akan seperti apa nih? Apakah insentif dari pemerintah bebas pajak misal? Dan ini semua masih dalam tahap kajian. Kemenparekraf optimis dengan adanya penurunan harga tiket pesawat komersil akan dapat mendorong peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2024 dengan capaian target 1,2 miliar hingga 1,5 miliar pergerakan wisatawan di tanah air. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Di tengah hiruk-pikuk kota Pekanbaru tersembunyi sebuah oase hijau yang menyejukkan. Tak heran jika banyak warga Pekanbaru yang menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata baru untuk melepas penat. Ekori Parian bukan hanya sekedar ruang terbuka hijau, tetapi juga menjadi paru-paru kota yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat Pekanbaru Riau. Ekori Parian berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas udara dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Ekori Parian juga merupakan program pengelolaan limbah air dari drainase, pengelolaan sampah organik menjadi gas, dan panel surya sebagai sumber energi. Ekori Parian digagas oleh SKK Migas dan Kementerian KLHK yang menjadi langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Menteri KLHK Siti Nurbaya mendukung penuh program Ekori Parian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu. Peresmian Ekori Parian yang bisa dilihat di tempat ini yang menurut saya sangat baik, dan KLHK
warga memang banyak untuk kerja-kerja ekonomi yang seperti ini, seperti di Karawang, Jogja, di Indramayu, di Sumatera Barat ada juga ya Pak ya? Sumatera Barat. Selain di Pekanbaru Riau, program Ekori Parian juga ada di Indramayu, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Ibu Kota Nusantara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, Anyus melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang suka sekali makan soto, kami ajak Anda mencicipi soto Kudus yang viral dengan harga hadiah Rp15.000 per porsinya, plus ditambah nasi yang ada di kawasan Alam Sutra Tangerang. Seperti apa? Berikut liputan Elsya Casey. Sarapan pagi enaknya makan yang menghangatkan. Nah kali ini saya mau ajak Anda cobain soto Kudus yang viral dan selalu ramai. Tapi bukan di Kudus, Jawa Tengah. Soto Kudus ini berada di kawasan Alam Sutra Tangerang. Soto Kudus di sini selalu ramai karena rasanya yang enak dan semangkuk soto plus nasi hanya dibanderol Rp15.000. Tapi sebelum saya mencicipi, saya juga pengen kasih jeruk nipis supaya lebih mantep rasanya. Langsung kita hap. Rasa gurihnya tuh mantep banget pemirsa. Di sini rasa kaldunya dan juga rasa rempah-rempah khas dari soto itu bergabung langsung dengan rasa gurih, rasa asin, dan juga sedikit asam dari jeruk nipisnya. Selain itu pemirsa, di sini juga sayur-sayurannya juga enak sekali ya, fresh karena ada togenya di sini juga. Jadi rasanya ada crunchy, teksturnya beragam, dan yang pastinya enak banget. Nah, ini di sini yang ramai sekali, yang cepat banget habisnya itu adalah sate telur puyuh dan juga ada sate kulitnya pemirsa. Saya pengen nyobain sate telur puyuhnya dan juga saya pengen nyobain yang kata pemiliknya ini salah satu favoritnya yaitu tahu bacem. Pemirsa, sekarang saya sudah kenyang dan Anda yang ingin menikmati soto Kudus ini tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Seporsi soto Kudus ini dibanderol dengan harga Rp15.000 per porsinya. Dan bagi Anda yang ingin datang ke sini, di sini juga menyediakan berbagai menu lainnya seperti garak asam dan juga nasi ayam khas Semarang. Dari Tangerang, Elsya Casey, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Jelang HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia, pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat menggelar gladi bersih di Silang Monas, Jakarta Pusat. Gladi bersih hari ini menampilkan simulasi perang kota, atraksi terjun payung, hingga pertunjukan aerobatik dengan membentuk formasi menarik di udara. Simulasi perang kota mewarnai gladi bersih jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Rabu siang. Lebih dari 15.000 prajurit ikuti gladi bersih ini yang digelar untuk mematangkan persiapan jelang Dirgahayu TNI. Tidak hanya itu, gladi bersih juga menampilkan atraksi lainnya yang dilakukan pasukan gabungan TNI, mulai dari terjun payung, demo bela diri, hingga defile pasukan. Para pilot TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team yang terdiri dari 6 pesawat bermanuver di udara membentuk formasi yang menarik. Penutup gladi bersih hari ini dengan menunjukkan beragam alutsista yang mencakup kendaraan taktis, kendaraan tempur, tank-tank amfibi, truk pengangkut pasukan, dan sistem peluncur senjata. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI nantinya digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2024.
Rencananya acara HUT TNI akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan akan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Dua calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi, terus berkomunikasi dengan sejumlah kelompok masyarakat di masa kampanye Pilkada serentak 2024. Keduanya turun langsung ke lapangan mendengarkan aspirasi warga. Ratusan buruh linting pabrik rokok di Batang, Jawa Tengah menyambut kehadiran calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa. Di hadapan Andika, para buruh mengaku bahwa penghasilannya sebagai tukang linting rokok masih belum cukup. Buruh juga menyampaikan peraturan pemerintah yang mengatur penjualan rokok semakin menyulitkan mereka. Andika berharap ke depan penghasilan buruh semakin bagus seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi daerah juga nasional. Kita ingin tahu ternyata para pelaku usaha ini cukup banyak. Kita sebagai suatu saat kita harus tahu bagaimana misalnya untuk memberdayakan lagi. Sementara calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, melakukan safari politik ke Kampung Singkong, Desa Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ex-Kapolda Jawa Tengah itu melihat langsung produksi olahan singkong menjadi berbagai jenis makanan seperti getuk, gemblong, aneka mie, es krim, serta singkong keju. Lutfi menilai keberadaan pabrik singkong telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Lutfi juga mengaku siap membantu meningkatkan produksi olahan singkong agar bisa menembus pasar internasional. Dan ini nanti akan menjadi barometer tidak hanya singkong, mungkin di tempat kita adalah pertanian, bahan-bahan lain yang bisa dibuat seperti singkong akan menjadi hal yang mendunia. Ini pelajaran yang kita temui di wilayah kita sesuai dengan program kita, yaitu ngopeni UMKM di wilayah kita. Kampanye Pilkada serentak 2024 telah dimulai sejak 25 September 2024 dan akan berlangsung selama 75 hari hingga 23 November 2024. Dari Batang dan Salatiga, Jawa Tengah, Suryono Soekarno dan Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi Pondok Pesantren Darul Islah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, meminta doa untuk kelancaran Pilkada Jakarta 2024. Kehadiran Ridwan Kamil di Pondok Pesantren Darul Islah disambut hangat oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah Kiai Haji Amir Hamzah. Pada kunjungan ini, Ridwan Kamil menjelaskan bukan sebagai ajang kampanye, melainkan untuk sowan meminta doa untuk melancarkan segala urusannya. Kemudian ia juga bertujuan untuk memperkenalkan dirinya secara lebih lanjut kepada pendiri Pondok Pesantren Kiai Haji Amir Hamzah. Ini saya sowan meminta doa agar diberi kelancaran dalam urusan-urusan, kemudian ta'aruf, memperkenalkan diri, dulu bagaimana, keluarga siapa, pernah mengerjakan apa. Semata-mata mohon doa. Kenapa? Karena tegaknya sebuah negara kan 4 urusan, selalu dengan ilmu ulama, agar adil pemimpin, dermawan orang-orang kaya, dan diijabah doa-doa. Alhamdulillah tadi sudah didoakan. Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berziarah ke makam Kiai Haji Zainuddin MZ. Pramono Anung menyebut punya kedekatan sejarah dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ saat bersama-sama mendirikan Baitul Muslimin. Kedatangan calon gubernur Jakarta dari Partai PDI Perjuangan, Pramono Anung, di makam Kiai Haji Zainuddin MZ yang berada di kawasan Keramat Pela, Jakarta Selatan disambut hangat keluarga almarhum.
Selain untuk berziarah ke makam Zainuddin MZ, kehadiran Pramono Anung juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga almarhum. Menurut Pramono, kedatangannya ini bukanlah pertama kali. Selain itu, dirinya juga menyebut ada kedekatan sejarah dengan almarhum yang dikenal sebagai Kiai Sejuta Umat. Hubungan sejarah yang panjang dengan keluarga Zainuddin MZ. Mungkin saya lebih dari 4 kali berkunjung ke rumah ini pada zaman dulu. Bahkan Kiai Haji Zainuddin MZ adalah pendiri Baitul Muslimin pada waktu itu bersama saya, Pak Said Agil, Prof. Din Samsudin, dan almarhum Pak Taufik Kimas. Sehingga beliau di internal kami, jasanya di partai itu banyak banget. Tetapi secara khusus memang saya punya hubungan yang sangat baik. Pramono juga merasa bersyukur dirinya telah mendapat dukungan besar dari keluarga almarhum Zainuddin MZ. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah almarhumah Marissa Grace Haq, aktris senior, politikus, yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi, telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Jenazah almarhumah Marissa Grace Haq, aktris senior, politikus yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi, telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Segenap keluarga, sahabat, serta kerabat turut mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Suami almarhumah yakni Ikang Fauzi turun ke liang lahat untuk mengazankan jenazah almarhumah, sementara 2 putri almarhumah yang juga datang mengantar jenazah almarhumah terlihat bersedih sambil memeluk foto almarhumah. Usai proses pemakaman, Ikang Fauzi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pelayat yang ikut menyaksikan proses pemakaman jenazah almarhumah. Begitu besar cintanya. Teman-temannya juga banyak sekali. Makanya hari ini terima kasih. Mohon doa jangan sampai putus ya. Setiap kali ada kesempatan, saya titip doa istri saya tercinta, Haja Marissa Grace binti Alan Haq. Karena dia orang yang sangat baik sekali, cinta kepada keluarga dan cinta kepada kita semua. Terima kasih, Bu. Meski kepergian almarhumah mendadak, namun seluruh keluarga mengikhlaskan ketetapan yang sudah digariskan Yang Maha Kuasa. Keluarga meminta seluruh kerabat dan sahabat yang mengenal almarhumah dapat memaafkan dan selalu mendoakan almarhumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, aktris senior politikus Marissa Haq yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi meninggal dunia pada Selasa dini hari. Penyebab meninggal dunia hingga saat ini belum diketahui dan jenazah Marissa Haq dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan. Marissa Haq Fauzi, dengan nama asli Marissa Grace, meninggal dunia di usia 61 tahun di kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Marissa meninggal dunia tanpa ada sakit dan berpulang meninggalkan keluarga saat sedang tidur. Sejumlah artis senior dan politisi turut melayat dan mendoakan langsung di kediaman istri dari Ikang Fauzi tersebut. Salah satunya aktris senior Widiawati yang merasa sangat kehilangan dan mengingat momen kebersamaan bersama Marissa. Pagi tadi mendapat kabar itu buat saya benar nggak sih gitu loh, karena kita tahu dia sehat, orangnya disiplin ya, berarti kalau orang disiplin pastinya rajin untuk check up gitu. Speechless lah, kehilangan sekali kita semua.
Terakhir bertemu atau berkomunikasi? Oh, udah lama sekali. Justru saya terakhir ketemu dengan Ikang dan Bella, anaknya, minggu lalu. Jadi ada acara, kita ketemu, saya tanya, Ica mana? Oh, Ica lagi di luar kota, lagi kerja, jadi nggak bisa ikut. Marisa Haque meninggalkan 2 orang anak dan suaminya Ikang Fauzi yang sangat terpukul atas kepergian Marisa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.